Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membaca alat ukur. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas hanya dua jenis alat ukur besaran, yaitu alat ukur panjang dan alat ukur massa. Dalam hal ini alat ukur panjang yang akan kita bahas adalah berupa jangka sorong dan mikrometer skrup. Baik, untuk soal yang pertama kita langsung ke soal. Untuk materinya mungkin bisa dilihat di video sebelumnya. Baik, untuk pertanyaan nomor satu ini adalah jangka sorong dengan NST atau nilai skala terkecil 0,02 cm. Maka hasil pengukuran yang ditunjukkan skala Nonius yang berwarna merah adalah untuk membaca alat ukur jangka sorong ini, pertama kita harus tahu terlebih dahulu pembacaan yang ditunjukkan oleh skala utama dan skala Nonius. Skala utama ini ditunjukkan oleh skala pada garis yang di atas, sedangkan skala Nonius adalah skala yang ditunjukkan oleh skala garis yang di bawah. Nah, untuk skala utama itu sama seperti penggaris. Jadi untuk mengambil acuan penentuan skala utama adalah garis terakhir yang ditunjukkan oleh skala utama atau di sebelah kiri tanda 0 pada skala Nonius. Acuan kita adalah 0 pada skala Nonius. Jadi pembacaan skala utama yang ditunjukkan adalah angka yang terakhir, yaitu 6,2. Jadi skala utamanya dapat kita tuliskan 6,2 cm. Oke. Untuk skala Nonius yang kita ambil adalah garis pada skala Nonius, yaitu garis yang di bawah ini, yang berhimpit dengan garis pada skala utama, atau sederhananya garis pada skala Nonius yang nyambung garisnya dengan skala utama, yaitu ditunjukkan dalam soal nomor 1 ini ditunjukkan dengan garis yang berwarna merah, itu garis yang ini. Oke, jadi garisnya nyambung ke atas. Garis keberapakah yang ini? Kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini adalah garis ke-9 pada skala Nonius, sehingga hasil pembacaan pada skala Nonius 9 dikali 0,002. Dari mana 0,002 ini? Ini adalah NST dari jangka sorong tersebut. Jadi nanti ketika jangka sorongnya berbeda, tentu pengalinya juga akan berbeda. Sehingga kalau kita kalikan 9 dikali 0,002 cm, hasilnya adalah 0,0018. Maka hasil akhir dari pembacaan jangka sorong tersebut adalah dengan menjumlahkan skala utama dengan skala Nonius, yaitu 6,2 cm ditambah 0,0018. Maka hasil pembacaan dari gambar jangka sorong tersebut adalah 6,218 cm, yaitu opsi yang A. Oke, baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 2 ini terlihat masih sama jenis dengan jangka sorong pada soal nomor 1. Kalau kita lihat dari jumlah skala Noniusnya. Nah, kita kembali ke soal nomor 1. Lihat. Jadi jumlah skala Noniusnya ada berapa garis di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25. Berarti ini jumlah garis pada skala Noniusnya adalah 50. Masih sama dengan soal yang nomor 2. Di langkahnya sama seperti soal nomor 1. Pertama, kita harus menentukan pembacaan oleh skala utama, yaitu garis terakhir atau garis di sebelah kiri angka 0 pada skala Nonius. Jadi acuan kita adalah angka 0 pada skala Nonius, yaitu angka berapa? 4,1. Di skala utamanya adalah 4,1 cm pembacaan pada skala utama. Nah, selanjutnya bagaimana membaca skala Nonius? Skala Nonius adalah garis yang berhimpit dengan garis pada skala utama.
Jadi sekarang kita berfokus hanya pada garis yang di bawah ini, yaitu garis pada skala nonius. Garis keberapa yang berhimpit? Garis pertama tentu tidak berhimpit, kedua tidak, 4, 5, seterusnya. Mana yang berhimpit? Iya, garis yang ini yang berhimpit. Garis keberapakah ini? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini kelipatan 5. 6, 7, 8, 9, 10. Berarti garis yang ke-11. Tinggal kita tulis 11 dikali 0,002. Dari mana nilai 0,002? Ya, ini adalah NST dari jangka sorong yang ini, yaitu masih sama dengan jangka sorong pada soal nomor 1. Jadi 11 dikali 0,002 adalah 0,022. Sehingga hasil pengukuran dari jangka sorong tersebut adalah dengan menjumlahkan hasil pembacaan pada skala utama ditambah dengan hasil pembacaan pada skala nonius, sehingga hasilnya kita peroleh 4,122. Sehingga jawaban yang benar adalah yang C. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 3, gamma mengukur diameter luar sebuah pipa menggunakan jangka sorong. Hasilnya ditunjukkan seperti pada gambar berikut. Baik, ini adalah jangka sorong sama, namun yang membedakan dengan jangka sorong pada soal nomor 1 dan nomor 2 adalah dari NST atau nilai skala terkecilnya. Dapat dibedakan dengan melihat jumlah skala pada skala nonius, yaitu yang bawah ini. Ini yang membedakan dengan jangka sorong nomor 1 dan 2. Untuk skala utamanya masih sama, yaitu sama dengan penggaris. Oke, langkahnya sama seperti soal nomor 1. Pertama, kita harus tentukan terlebih dahulu hasil pembacaan yang ditunjukkan oleh skala utama. Ingat, yang jadi acuan kita adalah garis yang di sebelah kiri angka 0 pada skala nonius. Sebelah kirinya berarti garis yang ini. Garis keberapakah yang ini? Ya, jadi skala utamanya menunjukkan 5,1, 5,2, yaitu garis yang ke 5,3. Jadi hasil pembacaan skala utamanya adalah 5,3. Selanjutnya, untuk menentukan skala nonius, yaitu kita berfokus pada skala nonius. Garis pada skala nonius yang berhimpit atau nyambung garisnya dengan skala utama. Nah, pada soal ini pas yang menyambung adalah garis yang pertama, yaitu garis yang ke-1, sehingga 1 dikali 0,01. Dari mana nilai 0,01 ini? 0,01 ini adalah NST atau nilai skala terkecil dari jangka sorong jenis yang nomor 3 ini. Dari mana kita dapatkan ini? Silahkan tonton video sebelumnya tentang menentukan NST dari jangka sorong. Oke, baik, kita lanjutkan. Sehingga 1 dikali 0,01 hasilnya adalah 0,01. Sehingga hasil pembacaannya adalah dengan menjumlahkan hasil pembacaan pada skala utama dengan skala nonius, yaitu 5,3 ditambah dengan 0,01 hasilnya 5,31 cm. Oke, ini khusus untuk pembacaan cara membaca jangka sorong dengan NST 0,01 cm. Ada trik cepat cara membacanya, yaitu yang pertama masih sama dengan tadi, kita tentukan terlebih dahulu skala utamanya. Jadi skala utamanya 5,3. Sekarang kita melihat garis keberapa yang ditunjukkan oleh skala nonius. Itu garis pertama, sehingga langsung saja kita tambahkan garis pertama berarti angka 1, 5,31 cm. Hasilnya langsung ke yang C. Oke, jadi tanpa kita mengalihkan dengan NST nya langsung, kita tahu bahwa 5,31. Baik, kita coba tes ke soal yang nomor 4. Nah, baik, sekali lagi acuan penentuan dari skala utama adalah garis yang di sebelah kiri angka 0 skala nonius, yaitu garis yang ini.
skala utamanya berarti menunjukkan ya 4,3, berarti 4,3. Nah, sekarang selanjutnya kita melihat garis pada skala nonius. Kita berfokus pada skala noniusnya. Oke, kita mencari garis yang berhimpit. Garis pertama tidak berhimpit, kedua tidak, keempat, kelima. Nah, yang berhimpit adalah garis yang ke-6. Jadi langsung kita menambahkan angka 6 di belakangnya, sehingga hasil pengukurannya adalah 4,36. Oke, ini cara membaca jangka sorong dengan NST 0,01 cm. Mudah kan? Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 5. Soal nomor 5 ini, Yoga mengukur diameter dalam sebuah gelang menggunakan jangka sorong. Adapun hasil yang diperoleh adalah 5,23. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gambar manakah yang menunjukkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Yoga. Baik, kita gunakan cara cepatnya. Jadi untuk yang opsi A, berapa ini teman-teman hasil yang ditunjukkan oleh skala noniusnya, maaf, oleh skala utamanya. Oke, 5,0. Sekarang untuk skala noniusnya kita lihat garis yang berhimpit 1, 2, 3, 4. Nah, yang berhimpit adalah angka ke-5. Berarti hasil pengukuran pada opsi A adalah 5,05. Kita lanjut ke opsi yang B. Berapakah angka yang ditunjukkan oleh skala utama? Yaitu garis yang di sebelah kiri angka 0, yaitu 5,1. Sekarang kita mencari garis yang berhimpit, yaitu garis skala nonius yang berhimpit dengan skala utama, ya garis yang ke-5, berarti 5,15. Oke, masih belum benar. Yang kita cari adalah yang hasil pengukurannya 5,23. Opsi yang C. Oke, jadi acuan kita adalah angka 0 ya. Garis yang di sebelah kiri angka 0, bukan garis yang ini, tapi sebelah kiri angka 0. Berarti garis yang sebelah kiri angka 0-nya adalah yang ini, yaitu 5,3. Oke, sekarang untuk membaca hasil pada skala nonius, yaitu garis yang berhimpit. Oke, di sini pas yang berhimpit angka 1, sehingga hasil pengukuran pada opsi C adalah 5,31. Masih belum benar. Untuk opsi yang D. Oke, skala utamanya berapa? Ya, skala utamanya adalah garis yang ini ya, 5,2. Kemudian skala noniusnya, nah, yang berhimpit adalah garis yang kedua, berarti 5,22 cm. Masih salah. Kita beralih ke opsi yang C. Garis yang sebelah kiri angka 0-nya berarti garis yang ini, 5,2. Garis yang berhimpit adalah 1, 2. Oke, ini yang berhimpit garis ketiga, berarti 5,23. Jadi opsi yang benar adalah opsi yang E. Oke, mudah kan? Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Ya, soal nomor 6 ini sudah beralih ke mikrometer sekrup. Trik cepatnya untuk membaca mikrometer sekrup tidak jauh berbeda mungkin dengan jangka sorong. Kita tentukan terlebih dahulu skala utama, kemudian kita lanjutkan dengan membaca hasil pengukuran oleh skala nonius. Untuk jangka sorong, jadi seperti video sebelumnya, skala utama ditunjukkan oleh garis yang ini, oleh kotak yang ini. Ini menunjukkan skala utama. Jadi untuk skala noniusnya ditunjukkan oleh garis yang ini. Ini adalah skala nonius pada mikrometer sekrup. Oke, yang kita perlu ketahui bersama bahwa garis yang ini menunjukkan 0, berarti ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan garis yang di bawah ini menunjukkan angka desimal 0,5,
Berarti kalau di sini 0, ini adalah 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3 dan seterusnya. Baik, yang perlu kita perhatikan di sini adalah garis batas antara skala utama dengan skala nonius. Ini ada dua garis batas yang akan kita gunakan, yaitu garis yang ini dan garis tengah yang ini. Oke. Untuk menentukan skala utama, yang menjadi acuan kita adalah garis batas antara skala utama dengan skala nonius, yaitu garis yang ini. Angka berapa yang ditunjukkan oleh skala utama? Yang kita perhatikan adalah angka garis yang ini, yaitu garis terakhir yang ditunjukkan oleh skala utama, yaitu garis yang ke ini. Oke, yang ini itu garis yang ke 3,0. Karena garis yang di bawahnya tidak nampak. Kalau yang garis bawahnya terlihat berarti 3,5. Karena yang di bawah tidak terlihat berarti ini adalah garis yang ke 3,0. Oke, selanjutnya untuk skala noniusnya, yang jadi acuan kita adalah garis yang berhimpit dengan garis datar ini. Berarti yang berhimpit adalah garis yang ini. Nah, ini garis yang keberapa sih? Kalau kita lihat, ini dari bawah ke atas angkanya semakin membesar. Berarti ini 20, 21. Ini garis ke 22. Cara cepatnya langsung saja kita tambahkan dengan 0,22. Jadi karena garisnya tadi adalah garis ke 22, maka langsung kita tambahkan dengan 0,22. Diingat, untuk pembacaan skala nonius pada mikrometer sekrup harus memiliki dua angka di belakang koma. Jadi tinggal kita jumlahkan 3,22. Oke, opsi yang benar adalah opsi yang E. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 7 ini disediakan 3 buah hasil pengukuran yang dilakukan oleh Andi, Budi, dan Cici. Pertanyaannya, kita diminta untuk mengurutkan hasil pengukuran dari yang paling kecil. Di sini dinyatakan dari yang paling tipis ke yang paling tebal. Berarti dari hasil pengukuran yang paling kecil ke yang paling besar. Baik, kita mulai dari hasil pengukuran yang dilakukan oleh Andi. Jadi sekali lagi, acuan kita adalah garis yang ini ya. Baik, jadi yang di sebelah garis yang ini skala utamanya menunjukkan angka berapa? Baik, yang di sini kan angka yang ditunjukkan 5, tapi masih kelihatan garis yang di bawahnya ini. Oke, berarti garis yang di bawah ini adalah 5,5. Jelas? Jadi ini 5, yang di bawah ini menunjukkan 0,5, berarti 5,5. Selanjutnya untuk pembacaan pada skala nonius, yang menjadi patokan kita adalah garis datar ini. Nah, garis yang nyambung adalah garis yang ini. Garis keberapakah ini? 10, 11, berarti garis ke-12. Ingat, untuk skala nonius selalu ada dua angka di belakang koma. Kita tinggal tambahkan 0,12, sehingga hasilnya adalah 5,62. Oke, bagaimana dengan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Budi? Dengan cara yang sama, kita lihat ini hasil yang ditunjukkan oleh skala utamanya. Berarti garis yang ini itu 3, skala utamanya menunjukkan 3,0 ya. Oke, karena tidak nampak garis yang di bawahnya, berarti 3,0. Kalau tidak 3,0 berarti 3,5. Kalau tidak 4,0 berarti 4,5. Seperti itu saja hasil pengukuran pada skala utamanya. Baik, sekarang untuk skala noniusnya adalah garis yang berhimpit dengan garis yang datar ini. Berarti garis yang ini. Oke, garis keberapa ini? Dari sini kita lihat 20, 21 berarti 22. 0,22. Sehingga hasil pengukuran yang dilakukan oleh Budi adalah 3,22. Yang terakhir, kita baca hasil pengukuran yang dilakukan oleh Cici.
Oke, berapa hasil yang ditunjukkan oleh skala utamanya? Garis yang di sebelah garis batas ini. Iya, ini adalah garis yang ke-4,5. Jangan terkecoh dengan angka 5 yang muncul ini, karena ini angka 5 namun garisnya sebenarnya ada di sebelah kanan, tertutup oleh skala Nonius. Kita hanya hitung saja dari awal. 1, 2, 3, 4. Jadi ini masih 4 garis keempat, kemudian ada muncul di bawahnya, berarti ini menunjukkan 4,5. Baik, untuk skala Noniusnya tinggal kita lihat garis skala Nonius yang berhimpit dengan garis datar ini, yaitu garis yang ini. Garis keberapakah ini? Kalau di sini 15, berarti ini garis yang ke-14. Tinggal kita tambahkan 0,14. Hasilnya adalah 4,64. Baik, sekarang tinggal kita urutkan dari yang paling tipis ke yang paling tebal. Baik, yang paling tipis adalah hasil pengukuran yang dilakukan oleh Budi, kemudian yang kedua adalah Cici, dan yang paling tebal adalah hasil pengukuran oleh Andi. Jadi urutannya Budi, Cici, Andi. Budi, Cici, iya, opsi yang E. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Soal nomor 8 ini adalah alat ukur massa, yang dalam hal ini menggunakan neraca 3 lengan. Baik, untuk membaca hasil pengukuran neraca 3 lengan ini sangat-sangat sederhana. Yang pertama perlu kita perhatikan, baris yang pertama ini, yang paling atas ini menunjukkan skala ratusan, 0, 100, 200, 300, 400, dan seterusnya. Sedangkan pada baris kedua ini menunjukkan skala puluhan, 10, 20, 30, dan seterusnya. Nah, yang terakhir ini menunjukkan satuan, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bagaimana cara membaca hasil pengukuran? Tinggal kita jumlahkan saja. Oke, untuk baris yang paling atas menunjukkan ya 300. Baris yang kedua menunjukkan 40. Dan yang terakhir, yang ketiga, nah ini menunjukkan garis yang ini ya. Kalau kita lihat ini garis yang ke-1, 1 gram, berarti ini 1, ini 1,1, ini 1,5, berarti ini 1,6. Tinggal kita tambahkan 1,6. Berapa hasilnya? Ya, 341,6. 341,6. Jawaban yang benar adalah opsi B. Bagaimana? Sangat mudah, bukan? Oke, nomor 9 kita lanjutkan, masih sama dengan soal nomor 8 tadi. Ya, untuk baris pertama menunjukkan angka 200. Baris yang kedua 20. Yang ketiga, nah yang ketiga ini berarti ini 0 kan, 0. Garisnya ini berarti 0,5, 0,6, 0,7. Ya, tinggal kita tambahkan 0,7. Hasilnya adalah 220,7. 220,7. Baik, opsi yang benar adalah opsi yang A. Mudah, bukan? Baik, untuk soal yang terakhir, soal nomor 10. Ini ada 4 orang siswa melakukan pengukuran menggunakan jangka sorong. Namun jangka sorong jenis yang ini berbeda dengan jangka sorong pada soal nomor 1 dan nomor 3 barusan. Berbeda dari segi apanya? Dari segi NST atau nilai skala terkecilnya. Oke, kalau kita lihat dari jangka sorong yang ini, berapa sih NST-nya? Ya, NST dari jangka sorong yang ini adalah 0,005. Jadi cara menentukan NST dari jangka sorong, disilahkan lagi ditonton video sebelumnya tentang menentukan
NST dan ketidakpastian dari suatu alat ukur. Baik, jadi untuk soal nomor 10 ini silahkan nanti dijawab di kolom komentar. Berapakah hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh Anto, hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh Budi, kemudian hasil pengukuran yang dilakukan oleh Chandra, dan yang terakhir hasil pengukuran yang dilakukan oleh Jenny. Jadi nanti tulis di kolom komentar hasil pengukuran dari masing-masing anak tersebut. Oke, sampai sini dulu kita belajarnya. Untuk jika ada yang perlu ditanyakan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.